Kenapa orang bisa meninggal karena asam lambung? Tak lain dan tak bukan adalah karena mah. Hati-hati, orang meninggal mendadak akibat mah. Mau tahu akibat dari mah? Jika asam lambung itu naik ke daerah dada maka kelak di seputar dada akan terasa panas seperti terbakar. Jika naik mengenai area jantung maka ritme detak jantung bisa terganggu sehingga jantung bisa berdebar-debar, dan mendadak berhenti. Jika asam lambung itu naik ke area paru-paru maka akan mengganggu fungsi paru-paru sehingga kita akan menjadi sering sesak nafas. Jika asam lambung itu naik ke bagian tenggorokan, hidung dan telinga maka tenggorokan akan sering mengalami radang maka akan sakit untuk menelan. Lalu apa yang terjadi pada hidung jika sering terkena asam lambung yang naik? Hidung bisa mengalami sinusitis. Gejalanya seperti flu yang tak sembuh-sembuh. Lalu bagaimana jika asam lambung merembes ke bagian telinga? Pendengaran menjadi berkurang. Bukan hanya tenggorokan, hidung dan telinga saja yang kemudian bisa terganggu. Namun mata pun bisa terkena dampak dari naiknya asam lambung. Penglihatan menjadi terganggu oleh asam lambung yang merembes ke mata, sehingga menjadi kabur penglihatannya. Bukan itu saja penderita mah kronis banyak organ menjadi terganggu fungsinya karena naiknya asam lambung. Penderita sakit mah terbanyak adalah golongan darah O. Golongan darah O umumnya tidak direkomendasikan untuk menjadi vegetarian. Salah satu kesalahan terbesar para penderita mah adalah langsung minum obat mah. Minum obat mah supaya bisa makan adalah salah total. Padahal yang penting jangan makan dulu supaya lambung bisa istirahat. Ambil sejumput garam, kemudian hisap perlahan. Dalam hitungan menit lambung akan terasa nyaman karena asam ternetralisir oleh sifat basa pada garam. Banyak penderita mah berpikir bahwa mereka tidak ingin tergantung pada obat. Mereka pikir asam dalam lambung akan hilang saat diberi makan atau minuman manis atau akan hilang dengan berlalunya waktu. Asam lambung bersifat korosif yang membantu proses pencernaan. Tapi sangat merusak jika berlebihan. Segera netralisir asam lambung dengan menghisap garam. Banyak penderita mah berpikir bahwa sakit mah itu disebabkan karena telat makan, minum kopi, makan asam, makan pedas, makan beras ketan, makan bersantan, dan lain-lain. Bukan. Penyebab utamanya bukan itu. Telat makan, kopi, asam dan pedas, ketan dan santan dan lain-lain itu hanya penyebab sekunder. Penyebab utama sakit mah yang paling banyak adalah justru stres dan kurang gerak. 1. Stres menduduki tempat paling utama penyebab tukak lambung. Konsentrasi asam lambung meningkat beberapa kali lipat jauh lebih tinggi justru saat stres dibanding saat telat makan. 2. Kurang gerak. Gerak tubuh membuat gerak peristaltik pada usus dan lambung melemah sehingga asam lambung tidak terproses dengan baik dan menumpuk. Misalnya habis makan langsung tidur-tiduran, hal ini akan membuat usus tidak mencerna dengan baik. Akibatnya bisa memicu asam lambung keluar lebih banyak, karena makanan tersebut kurang terlumat dengan baik pada proses-proses pencernaan sebelumnya. Untuk mencegah mah kambuh Anda perlu menghindari faktor pencetus seperti di atas dan sebaiknya makan dalam porsi kecil namun lebih sering. Bila keluhan mah Anda disertai rasa terbakar dari ulu hati menjalar hingga leher dan pangkal lidah, disertai mulut terasa pahit, gigi mudah berlubang, serta bau mulut, maka kemungkinan Anda mengalami mah gastroesophageal reflux, yaitu bentuk mah yang lebih berat karena terjadi aliran balik asam lambung, dan menyebabkan iritasi sepanjang saluran pencernaan atas. Banyak mereka yang sakit mah mengira bahwa konsumsi sayur dan buah bisa membantu mengurangi gejala sakit mah. Salah besar. Konsumsi daging yang lebih banyak justru sangat membantu penderita sakit mah. Karena daging lebih lama proses pencernaannya daripada sayur atau buah. Sehingga asam lambung bekerja maksimal menghancurkan daging yang Anda makan. Sakit mah karena bakteri Helicobacter pylori. Ada salah satu penyebab sakit mah yang disebabkan karena serangan bakteri. Jika parah hal ini perlu penanganan medis khusus. Kalau tidak percaya coba tes sendiri. Tidak usah sikat gigi sebelum tidur. Maka besoknya jika sakit mah Anda kambuh maka kemungkinan sakit mah Anda disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori yang sebenarnya bakteri yang penting juga untuk proses pencernaan dan umumnya bersarang di mulut. Tapi jika berlebihan karena tidak sikat gigi dan kemudian tertelan hingga ke lambung maka akan menyebabkan tukak lambung. Kalau yang jenis ini obatnya gampang. Rajin-rajinlah sikat gigi sebelum tidur, bangun tidur dan setelah makan. Sakit mah itu tidak bisa sembuh seumur hidup. Karena mah sebenarnya itu bukan penyakit.
Tapi sudah mekanisme alami tubuh. Seperti Anda makan terus diproses dan dibuang oleh anus. Demikian pula asam lambung itu wajar adanya. Bahkan berperan penting bagi proses pencernaan. Karena itu, biasanya sesekali tetap akan muncul namanya tukak lambung tersebut. Yang penting adalah menjaganya untuk tidak berlebihan dan menyebabkan sakit dan komplikasi yang lebih parah. Asam lambung itu normal dan penting bagi proses pencernaan dalam tubuh. Tapi jika berlebihan dan tidak dikelola dengan baik bisa melumpuhkan. Demikian saja, silakan like, subscribe dan share informasi ini untuk membantu saudara-saudara yang lain.